Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kali ini saya akan membahas sejarah lokal di Kalimantan Barat, khususnya pada masa kerajaan Islam. Banyak sekali kerajaan Islam yang ada di provinsi ini dahulunya. Namun, untuk sekarang yang saya angkat adalah kerajaan Sambas dan sisa-sisa peninggalannya. Membahas Sambas dalam lintasan sejarah Indonesia, maka tidak dapat dilepaskan dari periode kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Sebelum berdirinya Kesultanan Sambas pada abad ke-16 Masehi, terdapat beberapa kerajaan Hindu yang pernah berdiri di Sambas yang diyakini telah ada sejak abad ke-7 Masehi. Kerajaan-kerajaan Hindu dari masyarakat Dayak itu antara lain Kerajaan Sanujuh atau Nek Riuh, Kerajaan Tan Unggal, dan Kerajaan Sambas. Meskipun sumber-sumber artefak yang menjadi bukti keberadaan kerajaan-kerajaan Sambas di era Hindu cukup minim, akan tetapi berita-berita dari Tiongkok dan kitab negara Kertagama menjadi bukti pendukung bahwa kerajaan-kerajaan itu pernah ada. Menurut negara Kertagama, disebutkan bahwa Sambas adalah suatu negeri di Tanjung Pura yang telah menjadi kerajaan bawahan Majapahit. Pada suatu waktu, terjadi pernikahan politik yang akan menentukan nasib Sambas ke depannya. Kisah ini diawali dari perjalanan Sultan Raja Tengah yang merupakan putra Sultan Abdul Jalilul Akbar, Sultan Brunei ke-9. Sultan Raja Tengah ini diberikan kekuasaan oleh ayahnya untuk menjadi penguasa Sarawak di kota Kuching. Suatu ketika, Sultan Tengah berlabuh di kerajaan Sukadana setelah pulang dari Johor. Ia diterima penguasa Sukadana waktu itu, Sultan Giri Mustika. Penguasa Sukadana itu amat terkesan dengan Sultan Tengah yang berbudi baik. Sultan Sukadana itu pun kemudian mencoba menjodohkan anaknya, Putri Surya Kesuma, untuk dinikahi oleh Sultan Tengah. Perjodohan itu berjalan baik. Sultan Tengah bersedia dinikahkan dengan Putri Surya Kesuma. Dari perkawinan Sultan Tengah dan Putri Surya Kesuma, lahir seorang anak yang bernama Raden Sulaiman. Keluarga Sultan Tengah kemudian memutuskan untuk pindah ke Sambas yang kala itu masih kerajaan Hindu dengan Ratu Sepudak sebagai penguasanya. Setelah memperkenalkan diri, keluarga Sultan Tengah diterima dengan baik oleh Ratu Sepudak dan diizinkan tinggal tidak jauh dari istananya. Ratu Sepudak merasa terhormat menerima kedatangan Sultan Tengah yang masih keturunan Sultan Brunei, sebab pengaruh kesultanan itu memang terasa sampai ke Sambas. Keberadaan masyarakat Muslim di Sambas masa Hindu juga sebenarnya sudah mulai ada sejak Raja Gipang berkuasa. Sultan Tengah berhasil hidup membaur bersama masyarakat Sambas dan mendapatkan pengikut yang cukup banyak karena mengislamkan warga di sana. Meskipun begitu, hubungan mereka dengan keluarga Ratu Sepudak tetap berjalan baik, bahkan hingga sang ratu wafat dan diteruskan oleh Ratu Anom Kesumayuda. Bukti hubungan baik kedua keluarga itu ialah dengan menikahkan Raden Sulaiman, putra Sultan Tengah, dengan Mas Ayu Bungsu yang merupakan putri kedua mendiang Ratu Sepudak. Raden Sulaiman juga dipercaya oleh Ratu Anom Kesumayuda sebagai wazir atau menteri yang mengurusi urusan dalam negeri kerajaan. Pemberian jabatan ini ternyata membuat menteri lain, Pangeran Mangkurat, tidak senang karena merasa tersaingi. Raden Sulaiman sering mendapatkan gangguan keamanan dari orang-orang suruhan Pangeran Mangkurat. Sadar nyawa keluarganya terancam, ia bersama keluarga besar dan pengikutnya memilih hijrah ke tempat baru yang lebih aman pada tahun 1655. Tempat itu bernama Kota Bandir. Sejak hijrahnya Raden Sulaiman dari pusat pemerintahan Sambas di Kota Lama, kondisi politik di kota itu semakin tidak menentu. Ratu Anom Kesumayuda merasa tindak tanduk adiknya, Pangeran Mangkurat, yang semakin tidak baik dan seolah-olah dialah yang berkuasa di Sambas. Ratu Anom beserta keluarga dan pengikutnya yang masih setia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Kota Lama dan pindah membuka tempat baru di seberang sungai Selakau. Bertepatan dengan itu, Ratu Anom Kesumayuda juga ingin menyerahkan pemerintahan negeri Sambas kepada Raden Sulaiman. Pada 1671 Masehi, Raden Sulaiman resmi menerima pemerintahan Sambas dan menandai era Sambas dalam bentuk kesultanan. Raden Sulaiman dinobatkan dengan mengambil gelar Sultan Muhammad Safiuddin. Hingga dinyatakan bergabung ke dalam Republik Indonesia, Kesultanan Sambas telah memiliki 16 sultan. Pada masa kejayaannya,
Wilayah Sambas membentang seluas 20.904 km persegi. Batas negeri di sebelah utara adalah Kerajaan Sarawak, Malaysia. Batas sebelah selatan hingga ke batas Kesultanan Mempawah dengan batasnya ialah Sungai Duri. Berbatasan dengan Kesultanan Landak dan sebelah barat dengan Laut Natuna Utara. Sambas pernah menjadi kerajaan dengan wilayah terluas di belahan Pulau Kalimantan bagian barat pada abad ke-18. Saat ini, bekas-bekas wilayah Sambas meliputi Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang. Dalam menjalankan pemerintahan, Sultan dibantu oleh menteri-menteri yang disebut dengan wazir. Menteri ini mengurusi sejumlah urusan mulai dari perbendaharaan negara, ekonomi dalam negeri, pertanian, agama, dan sebagainya. Terdapat juga sebuah dewan kerajaan yang bertugas memberikan masukan-masukan atau pertimbangan kepada Sultan. Pembangunan di Sambas cukup pesat terjadi pada masa Sultan Muhammad Syafiuddin II yang memerintah pada tahun 1866 sampai 1922. Beliau memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan berbagai pembangunan seperti kanal-kanal untuk irigasi dan transportasi, jalan antar kota, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, menyempurnakan struktur lembaga keagamaan. Bahkan Sultan juga mendorong putra-putri terbaik Sambas untuk bersekolah hingga ke Jazirah Arab dengan beasiswa. Terdapat beberapa peninggalan bersejarah Kesultanan Sambas yang masih bertahan hingga sekarang. Misalnya, Keraton Al-Wadzi Kubilah yang menjadi kediaman dan kantor pemerintahan Sultan pada masanya. Letaknya tepat di tepian persimpangan 3 sungai, yakni Sungai Sambas Besar, Sungai Sambas Kecil, dan Sungai Teberau. Keraton Sambas sebenarnya telah dibangun sejak masa Sultan pertama, yakni Raden Sulaiman, pada tahun 1632 Masehi. Namun seiring berjalannya waktu, bangunan keraton mengalami beberapa kali perubahan bentuk. Bangunan yang sekarang adalah bangunan yang dibangun pada tahun 1933. Terdapat beberapa bangunan di dalam kawasan Keraton Al-Wadzi Kubilah, antara lain dermaga perahu, 2 buah gerbang, sepasang paseban, kantor sultan, bangunan inti keraton, dapur, dan masjid jami. Dahulunya, untuk masuk ke dalam keraton, setiap tamu akan melewati 2 gerbang yang cukup besar. Gerbang-gerbang tersebut selain berfungsi sebagai pos penjagaan, juga menjadi tempat beristirahat bagi tamu yang ingin bertemu sultan. Sedangkan di lantai 2, gerbang digunakan untuk tempat mengatur penjagaan. Setelah melewati gerbang pertama, pengunjung akan masuk ke lapangan yang cukup luas dan terdapat tiang bendera yang cukup tinggi. Tiang itu ditopang oleh 4 batang tiang lagi yang bermakna 4 pembantu atau menteri-menteri sultan. Setelah itu, terus berjalan ke timur menuju bangunan keraton dan melewati gerbang kedua. Bangunan utama keraton terdiri dari 3 gedung. Gedung sebelah kiri dulunya difungsikan sebagai dapur dan ruang juru masak. Gedung sebelah kanan sebagai tempat sultan dan menterinya berkantor, sedangkan gedung tengah merupakan yang paling besar dan berfungsi sebagai kediaman sultan dan keluarganya. Keraton yang berbentuk rumah panggung dengan banyaknya suguhan warna kuning ini hingga saat ini masih tetap digunakan sebagai kantor kesultanan dan kediaman pewaris Kesultanan Sambas. Bangunan ini juga termasuk bangunan cagar budaya dan telah mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Masih satu komplek dengan Keraton Sambas, tepatnya di sebelah kanan, terdapat Masjid Jami yang sudah mulai dibangun pada masa Sultan Umar Akamuddin I. Awalnya masjid ini hanyalah berawal dari sebuah musola, namun di masa Sultan Muhammad Syafiuddin II dikembangkan hingga menjadi Masjid Jami dan diresmikan pada 10 Oktober 1885. Nama resmi masjid ini adalah Masjid Agung Jami Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas yang diresmikan berdiri pada 1 Muharram 1303 Hijriah. Hal ini tertulis dalam inskripsi huruf Arab yang terdapat di bagian utara kanan masjid. Layaknya kelengkapan masjid-masjid besar di Indonesia, Masjid Jami Sambas ini juga dilengkapi dengan mihrab yang di dalamnya terdapat mimbar untuk khatib berkhutbah. Pada sisi timur ruang utama, terdapat ruang kecil bertingkat 2. Dahulunya ruangan ini digunakan untuk sarana mengaji dan mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam. Hal ini dikarenakan Masjid Jami dahulu fungsinya tidak hanya sekedar tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pendidikan Islam. Masjid Jami memiliki 2 menara yang masing-masing di sisi kiri dan kanan masjid.
Menara ini fungsinya tidak hanya untuk memperindah bangunan, namun dahulunya digunakan untuk sarana berazan. Beberapa bejana kuno juga masih terdapat di belakang masjid yang dahulunya digunakan untuk sultan bersuci. Masjid yang didominasi warna kuning ini apabila diperhatikan tidak hanya unik karena letaknya yang berada di persimpangan tiga sungai, namun juga dari arsitekturnya yang memadukan gaya Arab, Belanda, dan Melayu. Sekitar 200 meter ke arah barat keraton terdapat komplek pemakaman Raja Sambas. Bila diperhatikan, nisan dan cungkup makam yang ada sudah terpengaruh akulturasi lokal. Sisa-sisa peninggalan kerajaan Sambas selain bangunan seperti keraton dan masjid jami yang masih dapat Anda saksikan, juga mencakup benda-benda atau artefak yang disimpan di Museum Sambas. Museum ini dibentuk pada tahun 2016 yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, khususnya di bawah pembinaan bidang kebudayaan. Bangunan museum menempati bekas kediaman asisten residen Sambas yang kemudian pasca kemerdekaan menjadi rumah dinas bupati. Museum Sambas menyimpan berbagai macam benda artefak yang terdiri dari beberapa jenis seperti koleksi peralatan, koleksi busana, koleksi senjata tradisional, koleksi senjata api, koleksi alat musik, kramologi, koleksi numismatika, heraldika, benda pos, dan masih banyak lagi.